Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam ruang virtual ini. Ucapan terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak Profesor Dr. Syafruddin Side MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Terapan yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga pemodelan matematika ini dapat kita presentasikan pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, saya sendiri Nur Santriana. Kemudian ada rekan saya Andi Umul Fatimah, ada Muhammad Idris, dan juga saudari Rahmaniar Asral. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai penyebaran populasi perokok dengan menggunakan model SIR atau SIR yang terdiri dari beberapa bagian yaitu pendahuluan, kemudian model matematika, analisis model SIR, simulasi model SIR pada aplikasi Maple, dan juga kesimpulan dan saran. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami berikan kesempatan kepada presenter pertama untuk menyajikan materinya. Kepada Saudara Muhammad Idris, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi dari kelompok 2, yaitu pendahuluan. Nah, adapun pendahuluan dari kelompok kami, itu rokok oleh sebagian orang sudah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rokok adalah salah satu zat kimia yang berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Bahan kimia yang terdapat pada rokok dapat mengakibatkan penyakit jantung, hipertensi, kanker, dan beberapa penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Di Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga dengan jumlah perokok paling tinggi, prevalensinya menjadi 33,8% atau sekitar 65,7 juta penduduk Indonesia adalah perokok. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang perilaku merokok, salah satunya adalah faktor lingkungan sosial oleh Gopan, Pratinensy, dan Puspita 2016. Perokok pasif memiliki pilihan untuk menjadi perokok aktif disebabkan ketergantungan. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari adiksi nikotin pada rokok ataupun pengaruh lingkungan. Menurut Huta Barat 2012. Salah satu cara untuk meminimalisir permasalahan penyebaran perokok yaitu dengan merumuskan model matematika. Ada beberapa pola perilaku merokok. Yang pertama, individu rentang adalah orang yang tidak merokok tapi rentang untuk merokok. Yang kedua, perokok aktif adalah orang yang mengonsumsi rokok 11-12 batang per hari. Yang ketiga, individu berhenti merokok adalah seseorang yang pernah merokok tapi sudah berhenti merokok. Lanjut. Penelitian yang relevan, model SEIRS pada penyebaran populasi perokok oleh Maryam dan kawan-kawan 2022. Model matematika PLSQ jumlah perokok oleh Halija dan kawan-kawan 2021. Model SEIR
pada penyebaran populasi perokok oleh Hanisar 2016. Next. Adapun model matematika. Next. Asumsi pemodelan matematika. Di sini ada 8 asumsi pemodelan matematika. Yang pertama, terdapat 3 subpopulasi, yaitu S adalah individu rentang merokok dalam waktu T, I adalah individu yang merokok dalam waktu, dan R adalah individu yang berhenti merokok dalam waktu. Yang kedua, adanya pertumbuhan pada populasi individu rentang merokok dengan laju pertumbuhan sebesar sigma. Yang ketiga, kematian secara alami terjadi pada semua subpopulasi dengan laju kematian sebesar mu. Yang keempat, terjadi perpindahan individu dari populasi individu rentan merokok ke subpopulasi individu yang merokok, laju bertambahnya sebesar beta 1. Yang kelima, terjadi kematian di subpopulasi individu yang merokok karena merokok dengan laju kematian sebesar rho. Yang keenam, terjadi perpindahan dari individu yang merokok ke individu berhenti merokok dengan laju kesembuhan sebesar epsilon. Yang ketujuh, terjadi perpindahan dari subpopulasi individu yang merokok ke individu yang rentan merokok dengan laju sebesar beta 2. 8. Populasi diasumsikan tertutup. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan dari Saudara Muhammad Idris. Selanjutnya materi mengenai bagan dan analisis sebagian akan dijelaskan oleh Saudari Andi Ummul Khotimah. Pada Andi Ummul Khotimah kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi mengenai bagan pada pemodelan penyebaran perokok. Bagannya berdasarkan asumsi di atas dapat diperoleh bagan kompartemen model sebagai berikut. Nah, seperti kita lihat pada layar Zoom, bagan ini terdiri dari model SIR. S yang berarti susceptible atau individu yang rentan merokok, I itu sebagai infected atau individu yang merokok, dan R itu adalah recovered atau individu yang sembuh. Di mana pada sigma masuk pada individu yang rentan merokok. Sigma ini disebut dengan laju pertumbuhan. Nah, di sigma di S ini atau susceptible atau individu yang rentan merokok terjadi bisa mengalami kematian alami yang disimbolkan dengan mu. Selanjutnya, di individu yang rentan merokok, laju perpindahannya ke individu yang merokok atau infected disimbolkan dengan beta 1. Nah, di individu yang merokok bisa mengalami kematian secara alami dan bisa mengalami kematian yang disebabkan oleh rokok atau disimbolkan dengan rho. Nah, di individu yang merokok juga ini bisa kembali ke individu yang rentan merokok yang disimbolkan dengan beta 2. Kenapa bisa kembali ke rentan individu yang rentan merokok? Bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa dari faktor lingkungan, bisa dari kesadaran diri sendiri akan pentingnya kesehatan, bahaya rokok, dan sebagainya. Selanjutnya, pada laju perpindahan individu yang merokok ke individu yang berhenti merokok disimbolkan dengan epsilon. Nah, di individu yang berhenti merokok bisa juga mengalami kematian secara alami. Seperti itu. Selanjutnya,
Nah, adapun variabel serta parameter sebagai berikut. Yang pertama, S, individu yang rentan merokok. I, individu yang merokok. R, individu yang berhenti merokok. Sigma, laju pertumbuhan. Beta 1, laju perpindahan individu rentan merokok menjadi individu yang merokok. Selanjutnya, beta 2, laju perpindahan individu yang merokok ke individu yang rentan merokok. Selanjutnya ada epsilon, laju perpindahan individu yang merokok menjadi individu yang berhenti merokok. Kemudian ada mu, laju kematian alami, dan rho, laju kematian yang disebabkan rokok pada individu yang merokok. Selanjutnya, berdasarkan bagan di atas, maka diperoleh model matematikanya sebagai berikut. ds per dt sama dengan sigma ditambah beta 2i dikurang beta 1 dikali si dikurang mu s. Kemudian di per dt sama dengan b1 dikali si dikurang dalam kurung beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho dikali i. Kemudian r-nya sama dengan epsilon i dikurang mu r. Selanjutnya, analisis model SIR. Nah, di analisis model SIR ini ada titik kesetimbangan dari populasi merokok. Kestabilan dari populasi perokok dapat ditentukan dengan mencari suatu titik kesetimbangan pada populasi perokok tipe SIR. Dapat ditentukan ketika laju perubahan populasi yang rentang, laju perubahan populasi yang pemula merokok, laju perubahan populasi perokok aktif, dan laju perubahan populasi yang berhenti merokok berubah pada waktu yang diperoleh secara sistem persamaannya ds per dt sama dengan 0, di per dt sama dengan 0, dr per dt sama dengan 0. Selanjutnya, di titik kesetimbangan ada dua, yaitu titik kesetimbangan bebas perokok dan titik kesetimbangan endemik. Nah, titik kesetimbangan bebas perokok. Titik kesetimbangan bebas perokok dinyatakan dalam bentuk E0 sama dengan S0, I0, R0. Terjadi jika I sama dengan 0. Nah, dengan bantuan software Maple didapatkan titik kesetimbangan perokok bebas perokok adalah I0, I sama dengan 0, R sama dengan 0, S sama dengan sigma per mu. Nah, selanjutnya titik kesetimbangan endemik. Titik kesetimbangan endemik dinyatakan dalam bentuk E1 sama dengan SI I1, S1, mohon maaf, S1, I1, dan R1. Terjadi jika I lebih dari 0. Nah, dengan bantuan software Maple didapatkan titik kesetimbangan endemik perokok, di mana S sama dengan beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho per beta 1. I-nya minus mu kuadrat, mu pangkat 2 ditambah dalam kurung minus rho dikurang epsilon dikurang beta 2 dikali mu ditambah beta 1 sigma per beta 1 dikali dalam kurung beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho. Sedangkan R-nya dalam kurung negatif epsilon mu dikurang mu pangkat 2 dikurang mu rho dikurang mu dikali beta 2 ditambah sigma dikali beta 1 dikali epsilon per mu dikali beta 1 dalam kurung beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penyampaian materi dari Saudari Andi Ummul Khatimah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahmaniar Aslal. Kepada Rahmaniar, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan reproduksi dasar atau disimbolkan R0. Bilangan reproduksi dasar merupakan bilangan yang menunjukkan jumlah individu rentan
yang dapat menderita penyakit yang disebabkan oleh satu individu terinfeksi, menurut Sidek dan kawan-kawan pada tahun 2020. Adapun asumsinya, jika R0 kurang dari 1, maka penyakit akan menghilang. Sebaliknya, jika R0 lebih dari 1, maka penyakit akan meningkat. Bilangan reproduksi dasar dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan yang hanya mengandung infeksi. Maka kita ambil persamaan DI per DT, di mana DI per DT dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian positif disimbolkan dengan F dan bagian negatif dengan V. DI per DT sama dengan beta 1 SI dikurang dalam kurung beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho dikali I, di mana untuk bagian positifnya F sama dengan beta 1 SI dan bagian negatifnya V sama dengan beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho dikali I. Selanjutnya, persamaan diturunkan terhadap nilai I dan substitusikan nilai S sama dengan sigma per mu, sehingga diperoleh F sama dengan beta 1 kali sigma per mu dan V sama dengan beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho. Kemudian kita mencari nilai V inverse-nya. V inverse sama dengan 1 per beta 2 ditambah epsilon, ditambah mu, ditambah rho. Dari persamaan di atas diperoleh R0 sama dengan beta 1 dikali sigma per mu dalam kurung beta 2 ditambah epsilon, ditambah mu, ditambah rho. Next, Umul. Selanjutnya itu simulasi model SIR dengan menggunakan Maple 18. Nah, di sini diberikan nilai parameter didapat dari data sekunder populasi perokok Pulau Sulawesi tahun 2021. Jumlah penduduk Pulau Sulawesi kurang lebih 19 juta, di mana diberikan nilai awal untuk individu yang rentan merokok S0 sama dengan 9 juta jiwa, individu perokok I0 sama dengan 5 juta jiwa, individu yang berhenti merokok R0 sama dengan 3 juta jiwa. Nah, untuk parameternya dapat dilihat di slide. Untuk percobaan R0 kurang dari 1 ada nilai parameternya. Untuk R0 lebih dari 1 ada nilai parameternya dapat dilihat di slide. Next, Umul. Yang pertama itu simulasi titik kesetimbangan bebas perokok. Sebelumnya telah kita peroleh nilai R0 sama dengan beta 1 dikali sigma per mu di dalam kurung beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho. Nah, akan disubstitusikan nilai parameter-parameter yang telah dilihat di awal tadi, sehingga menghasilkan nilai R0 sama dengan 0,217 sekian-sekian kurang dari 1. Dan nilai dan titik kesetimbangan bebas perokok berada pada titik 2,0,0. Nah, ini adalah hasil Maple dari Maple-nya. Dapat dilihat di slide bahwa R0-nya itu 0,2173 sekian-sekian. Next, Next. Nah, kemudian dimasukkan nilai awal S0 sama dengan 9, I0 sama dengan 5, R0 sama dengan 3 dalam T sama dengan 25, di mana T merupakan waktu. Gambar dapat dilihat dari gambar grafik yang menunjukkan jumlah masing-masing populasi dalam satuan waktu. Dari grafik dapat dilihat individu yang rentan merokok disimbolkan dengan garis biru mengalami penurunan dari jumlah awal 9 juta. Hal ini dikarenakan adanya laju kematian secara alami yang disebabkan oleh mu. Dan seiring berjalannya waktu, subpopulasi mendekati titik 2. Untuk subpopulasi perokok yang dilambangkan dengan garis merah,
mengalami penurunan dari nilai awal 5 juta dikarenakan adanya kematian yang disebabkan oleh kematian alami sebesar Rho dan kematian yang diakibatkan oleh rokok sebesar Rho. Dan seiring berjalannya waktu, subpopulasi mendekati 0. Untuk subpopulasi individu yang berhenti merokok yang dilambangkan dengan garis hijau mengalami kenaikan dari jumlah populasi awal 3 dikarenakan adanya laju kesembuhan perokok sebesar epsilon, dan seiring berjalannya waktu mengalami penurunan dikarenakan adanya laju kematian secara alami sebesar mu. Dan seiring berjalannya waktu menuju titik 0. Hal ini sesuai dengan hasil analisis titik kesetimbangan yang telah diperoleh bahwa titik kesetimbangan bebas perokok berada pada titik 2,0,0. Oleh karena itu, berdasarkan gambar dari grafik, kebiasaan merokok akan menghilang dan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi dari Saudara Rahmaniar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi titik kesetimbangan endemik. Nah, sebelumnya telah didapatkan nilai R0 itu sama dengan beta 1 sigma per mu dikali beta 2 ditambah epsilon ditambah mu ditambah rho. Itu disubstitusikan nilai akan disubstitusikan nilai parameternya yang tadi ditampilkan pada slide sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai R0 sama dengan 1,96 sekian-sekian besar dari 1 atau lebih dari 1 ya. Artinya satu orang perokok dapat mengajak 1 sampai 2 orang untuk merokok dan diperoleh titik kesetimbangannya yaitu E1 sama dengan 3,6, 0,24 dan 2,41. Nah, pada hasil simulasi Maple hasilnya dapat kita lihat pada slide. Ini adalah untuk R0 lebih dari 1. Next. Nah, dari tadi kita masukkan nilai awal yang nilainya susceptible atau rentan itu 9, kemudian infected itu sama dengan 5, kemudian R0 sama dengan 3 untuk kurun waktu 25 tahun ya. T sama dengan 25. Nah, di sini di grafik dapat kita lihat pada gambar grafik dapat kita lihat bahwa jumlah subpopulasi perokok rentan yang diwakili oleh garis biru itu diberikan nilai awal 9 mengalami penurunan karena adanya individu yang meninggal atau yang mengalami kematian secara alami. Jadi populasi S akan menurun karena adanya kematian alami. Kemudian meningkat, dapat kita lihat grafiknya naik lagi karena pada waktu tertentu meningkat ini disebabkan oleh adanya laju pertumbuhan penduduk ya, ada angka kelahiran yang masuk kepada susceptible. Kemudian seiring berjalannya waktu, subpopulasinya menuju 3. Jadi dia semakin turun tadi, kemudian meningkat lagi. Nah, kemudian individu perokok yang disimbolkan dengan warna merah, yang diwakili oleh warna merah, itu dapat kita lihat grafiknya yang diberikan nilai awal tadi itu sama dengan 3, mengalami kenaikan dulu ya, kemudian mengalami penurunan karena ada individu yang mengalami kematian secara alami. Tadi sudah dijelaskan di skema bahwa dari I ini bisa mengalami
penurunan karena ada kematian alami dan juga kematian yang disebabkan oleh merokok. Dan tadi kalau diperhatikan juga ada yang kembali ke parameter B2-nya itu ada yang kembali ke S atau ke susceptible. Kemudian seiring berjalannya waktu dapat kita lihat itu angkanya menuju 0,2 kurun waktu 25 ya. Kemudian yang ketiga, mantan perokok atau perokok yang sudah sembuh atau recovered itu dengan nilai awal 3 mengalami peningkatan, yang grafik hijau mengalami peningkatan karena adanya laju pertumbuhan dari perokok. Kemudian mengalami penurunan, ini juga kemudian mengalami penurunan karena adanya kematian secara alami. Nah, seiring berjalannya waktu itu subpopulasinya menuju 2,4. Hal ini sesuai dengan hasil analisis titik kesetimbangan yang diperoleh sebelumnya, mengartikan bahwa terjadi populasi penyebaran populasi perokok. Oleh karena itu, berdasarkan grafik ini, kebiasaan merokok akan bersifat endemik. Dalam hal ini individu yang terindikasi kecanduan merokok ya, dan kemudian akan berkurang seiring berjalannya waktu karena sebab-sebab tadi. Oke, next. Kita sampai kepada kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu rokok adalah salah satu zat kimia yang berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Bahan kimia yang terdapat pada rokok dapat mengakibatkan penyakit jantung, hipertensi, kanker, dan beberapa penyakit yang menyebabkan kematian. Kemudian model populasinya, model SIR-nya diperoleh seperti pada gambar tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Ummul. Kemudian kesimpulan ketiga, berdasarkan simulasi model yang dilakukan dengan aplikasi Maple, diperoleh bahwa kebiasaan akan menghilang jika R0 kurang dari 1 dan mewabah jika R0 lebih dari 1. Saran. Adapun saran dari hasil diskusi kami, hasil simulasi dapat dikembangkan untuk melakukan penelitian mendalam mengenai populasi perokok dan akibat yang ditimbulkannya. Kemudian hasil simulasi model dapat membantu pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan strategi dalam menjaga meningkatnya jumlah populasi perokok. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.